Pemirsa, periode libur Lebaran tahun 2023 menjadi tahun tertinggi kunjungan tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol semenjak pandemi COVID-19. Pada Minggu 23 April saja, angka pengunjung tembus lebih dari 100.000 orang. Corporate Communication Ancol Aryadi Eko mengungkap kunjungan ke tempat wisata Ancol terus meningkat setiap harinya di libur Lebaran. Bahkan pihaknya sempat menutup loket tiket di sore hari untuk membatasi kepadatan di dalam kawasan Ancol. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dan menyebabkan kemacetan, Ancol menerapkan central parking bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi dan dapat memanfaatkan sarana kendaraan bis alternatif. Sebanyak 60 bis telah disediakan untuk mengantar jemput pengunjung ke titik tujuan wisata. Ya betul, di hari libur Lebaran ketiga tahun ini tanggal 24 April kunjungan ke Ancol memang masih terus meningkat, Mbak. Tadi di jam 4 sore sudah menyentuh hingga 100.000 orang yang datang ke Ancol. Kalau kita melihat ke hari Lebaran pertama itu di 51.000, Lebaran kedua itu mencapai 100.000 dalam satu hari. Namun hari ini di jam 4 sore sudah mencapai 100.000. Dan kemungkinan akan ada peningkatan lagi? Ya, kalau kita melihat memang masih ada peningkatan. Dan memang kami masih memberikan acara-acara juga di pantai dan juga di Eco Park. Jadi kami harapkan masih ada peningkatan hingga nanti tutup. Sementara itu, lonjakan pengunjung juga terjadi di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Per siang kemarin, jumlah pengunjung mencapai 81.000 orang. Lonjakan pengunjung Kebun Binatang Ragunan sudah terjadi hari kedua libur Lebaran. Saat itu jumlah pengunjung bahkan mencapai 112.000 orang. Antrean pengunjung juga terjadi di loket masuk Ragunan. Kebun Binatang Ragunan menjadi alternatif masyarakat untuk mengisi libur karena lokasi yang mudah dijangkau hingga harga tiket masuk yang relatif murah. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kawasan wisata pada H+3 Lebaran, kami sudah terhubung dengan Bella Evangelista dan juru kamera Gali Bagas di Kebun Binatang Ragunan serta koresponden B-Universe Taufik Hidayat di Taman Impian Jaya Ancol. Saya mau ke Bella terlebih dulu. Bella, bagaimana situasi di Kebun Binatang Ragunan hari ini, Bella? Apakah antusiasme warga masih tinggi? Kalau kita dengar tadi ada lebih dari 112.000 yang kemarin sempat datang ke sana. Baik, selamat siang Agung dan pemirsa BTV. Benar sekali Agung, seperti yang disampaikan tadi. Mungkin bisa Anda lihat langsung ya di belakang saya saat ini. Animo dari masyarakat yang datang untuk menghabiskan libur lebaran mereka di Taman Marga Satwa Ragunan ini meningkat cukup tajam, khususnya di momen atau di sesi libur lebaran ini. Nah memang sejak pagi tadi nih Agung dapat kami sampaikan berdasarkan pantauan kami, ini masyarakat rombongan sudah mulai datang atau mengantri depan gerbang pintu masuk sejak pukul 5.30 pagi. Padahal loket baru buka pukul 7 pagi. Dan tentunya masyarakat yang datang atau pengunjung yang datang ke tempat ini akan dimanjakan dengan sejumlah fasilitas ya. Namun memang ada sejumlah spot-spot tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian animo dan spot-spot mana saja yang menjadi favorit pengunjung atau masyarakat datang ke tempat ini, bersama dengan kami sudah bergabung Bapak Bambang Wahyudi selaku Humas dari Taman Marga Satwa Ragunan. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak. Oke Pak, mungkin bisa direkap nih Pak atau digambarkan sedikit bagaimana kemudian animo dari masyarakat selama 3 hari belakangan Bapak. Ya memang luar biasa ya animo masyarakat di hari kedua Lebaran kita buka ya, kemudian hari ketiga dan hari keempat ini pengunjung kita memang luar biasa. Hari pertama tercatat ada lebih dari 100.000 orang, yaitu 103.000 orang. Kemudian hari kedua terjadi puncak 113.000 pengunjung kemarin ya, hari Senin. Kemudian hari ini juga pada pukul 11 siang sudah tercatat ada sekitar 50.000 pengunjung yang sudah masuk ke Ragunan. Ini artinya masih kemungkinan pengunjung yang terus berdatangan sampai pukul 17.00 ya. Kalau kita prediksikan kemungkinan hari ini juga akan mendekati angka 100.000 juga. Oke Bapak, mengingat meningkatnya jumlah pengunjung, ada himbauan khusus nggak mungkin para pengunjung datang pada hari ini? Baik, seperti kejadian kemarin memang anak-anak banyak yang terpisah dari keluarganya ya, sekitar 11 anak yang terpisah. Nah ini kita harapkan hari ini tidak terjadi lagi. Walaupun tadi sudah terpantau ada 1-2 anak yang terpisah, kita harapkan nanti sampai sore tidak bertambah lagi ya. Artinya orang tua mulailah aware, mulai sadar
bahwa putra-putrinya ini di tengah keramaian harus terpantau terus ya, tidak dibiarkan saja bermain sendirian. Nah, nanti kalau kebawa arus sama pengunjung lain kan nanti nangis sendiri, repot sendiri gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang untuk sedikit wawancaranya. Itu dia tadi ya Agung ya, sejumlah hal yang harus diperhatikan nih, khususnya bagi para orang tua yang bawa anaknya ke tempat ini agar jangan sampai terpisah seperti itu dari rombongan keluarga. Demikian Agung, kembali ke studio. Oke, Bella, catatannya jangan alihkan perhatian sedikit pun begitu dari anak Anda apalagi tengah berlibur gitu ya di tengah lokasi yang ramai pengunjung. Dari Ragunan saya mau ke Pantai Ancol nih. Ada Taufik Hidayat. Taufik, Anda sampai mengenyitkan dahi, menyipitkan mata, setrik itu kah di sana? Tapi tampaknya di belakang Anda tetap ramai begitu. Apakah antusiasme warga tidak kalah dengan panasnya cuaca Jakarta? Ya, baik Agung dan pemirsa di rumah, di hari ketiga pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, puluhan ribu pengunjung yang datang dari Jakarta, Jabodetabek, dan luar daerah sangat antusias terus berdatangan ke kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol untuk bersama keluarga. Meskipun cuaca sangat panas, tepat di belakang saya ini pengunjung masih terus menikmati bermain bersama keluarga di pantai yang berada di kawasan Ancol. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Humas Taman Impian Jaya Ancol, yaitu Aryan Eko Nugroho, dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi tadi sebanyak 22.000 telah memasuki area kawasan Ancol ini. Sebelumnya kawasan wisata Ancol pada Senin kemarin sempat memecahkan rekor di mana sebanyak 109.000 pengunjung telah memasuki kawasan Ancol. Bahkan pengelola Ancol sendiri sempat melakukan penutupan sementara akses tiket masuk bagi para pengunjung akibat membludaknya pengunjung dan minimnya area parkir kendaraan. Ancol sendiri menargetkan untuk hari ini pada tanggal 25 April 2023 sebanyak 80.000 pengunjung akan memasuki kawasan wisata Ancol pada hari ini. Seperti itu, Agung. Cuaca panas tampaknya tidak menyurutkan minat warga untuk berlibur di tepi pantai begitu ya, Taufik. Terima kasih koresponden B Universe Taufik Hidayat di Taman Impian Jaya Ancol, dan sebelumnya juga ada Bella Evangelista serta juru kamera Gali Bagas di Kebun Binatang Ragunan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.